Tema 8, Bumiku. Subtema 2, Bumiku dan musimnya. Pada pembelajaran 2 kali ini, kita akan membahas tentang kompetensi dasar pada muatan pelajaran IPA, yaitu menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari, serta membuat model gerhana bulan dan gerhana matahari. Kemudian kompetensi dasar pada muatan SBDP, yaitu memahami penampilan tari kreasi daerah serta menampilkan tari kreasi daerah. Selanjutnya kompetensi dasar pada muatan pelajaran IPS, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN, serta menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Dan kompetensi dasar pada muatan pelajaran PPKN, yaitu menganalisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, dan menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu 1. Dengan melakukan pengamatan tentang gerak bulan, siswa mampu menjelaskan peristiwa rotasi bulan. 2. Dengan melakukan percobaan tentang kenampakan bulan purnama, siswa mampu memahami pengaruh gerak bulan pada bumi. 3. Dengan mencari informasi tentang tarian daerah, siswa menjadi lebih mengenal dan memahami jenis-jenis tari kreasi daerah. 4. Dengan berlatih menari, siswa mampu memperagakan tari kreasi secara berkelompok. 5. Dengan menganalisis suatu bacaan, siswa mampu memahami hubungan antara keadaan geografis dan keadaan sosial budaya suatu negara. Dan 6. Dengan menganalisis infografis, siswa mampu mengidentifikasi kewajiban warga negara terhadap kelestarian lingkungan. Ayo mengamati. Pada siang hari, suhu udara panas. Akibatnya, kaca jendela memuai. Namun, pada malam hari, suhu menurun. Perubahan suhu membuat kaca jendela menyusut. Karena itulah, ukuran bingkai lebih besar daripada ukuran kaca. Ada cukup ruang tersedia saat kaca memuai sehingga kaca tidak pecah. Saat musim kemarau, malam hari tampak cerah. Cobalah pergi keluar teras rumahmu saat bulan purnama. Pandangilah bulan. Bagaimana bentuk bulan? Apakah bulan bergerak? Apakah bulan memiliki cahaya sendiri? Apakah bulan berputar? Apa yang dikelilingi oleh bulan? Amatilah gambar berikut ini. Bulan nampak bulat jika dilihat dari bumi. Bulan bergerak pada orbitnya mengitari bumi. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan berasal dari pantulan sinar matahari. Bulan berputar pada porosnya dan juga berputar mengelilingi bumi. Bulan mengalami 3 gerakan. Yang pertama, bulan berputar pada porosnya yang disebut rotasi bulan. Yang kedua, bulan berputar mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Serta yang ketiga, bulan bersama bumi mengelilingi matahari saat bumi melakukan revolusi. Bulan bergerak mengelilingi bumi atau revolusi bulan dilakukan dalam waktu 1 bulan. Gerak revolusi bulan karena adanya gaya gravitasi. Fakta sains. Bulan berotasi pada porosnya. Bulan berevolusi mengelilingi bumi. Bulan selalu bersama bumi sehingga disebut sebagai satelit bumi. Bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan berasal dari pantulan matahari. Apakah bentuk bulan akan selalu sama setiap hari? Amati gambar berikut ini. Pada gambar tersebut dapat terlihat daerah bulan yang terang, itulah daerah bulan yang terlihat tampak dari bumi. Bentuknya berbeda-beda bukan? Hal ini menandakan bahwa bentuk bulan yang tampak dari bumi itu berbeda-beda setiap waktunya. Ayo membaca. Tahukah kamu bahwa rotasi bulan dapat mempengaruhi pasang surut air laut? Saat pasang, nelayan tidak dapat melaut. Nelayan harus menunggu hingga air laut surut. Menemukan makna dan informasi secara tepat melalui membaca memindai. Sudahkah kamu memahami arti membaca memindai? Dalam penggunaannya,
Pembaca akan langsung mencari informasi tertentu atau fakta khusus yang diinginkan tanpa memperhatikan atau membaca bagian lain dalam bacaan yang tidak dicari. Setelah menemukan informasi yang dicari, pembaca akan membaca dengan teliti untuk memperoleh informasi tersebut. Untuk lebih memahaminya, ayo bacalah bacaan yang berjudul Ayo Mengenal Bulan dengan teknik memindai. Ayo mengenal bulan. Bulan adalah satelit alami bumi. Bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan adalah benda langit yang mudah dilihat. Meskipun tampak putih dan terang, permukaan bulan sebenarnya gelap. Permukaan bulan sedikit lebih cerah daripada aspal cair. Sejak zaman kuno, posisi bulan yang menonjol di langit dan fasenya yang teratur telah mempengaruhi banyak budaya, termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi. Pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan. Jarak orbit bulan dari bumi sekitar 30 kali dari diameter bumi. Jarak ini menyebabkan ukuran bulan di langit tampak sama besar dengan matahari. Ukuran yang tampak sama tersebut memungkinkan bulan menutupi matahari dan mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. Ayo mengamati. Kamu sudah banyak melakukan kegiatan hari ini, baik yang kamu lakukan sendiri maupun yang kamu lakukan bersama kelompokmu. Melakukan sebuah kegiatan secara individu dan berkelompok tentu saja berbeda tantangannya. Ketika berkegiatan sendiri, kamu harus melakukan semuanya sendiri. Namun, ketika melakukan kegiatan berkelompok, kamu harus mampu bekerja sama, berkolaborasi, dan berkoordinasi dengan orang lain. Dalam berkesenian pun ada kegiatan yang dilakukan secara individu, ada juga yang dilakukan secara berkelompok. Dalam menari, ada beberapa tarian yang dilakukan secara berkelompok. Ayo kita cari informasi tentang menari secara berkelompok. Berikut 4 contoh tari yang dilakukan secara berkelompok. 1. Berikut 4 contoh tari yang dilakukan secara kelompok. 1. Tari Bedaya Ketawang dari Surakarta. Tari Bedaya Ketawang merupakan tarian sakral yang dipentaskan dalam Istana Kesunanan Surakarta, Jawa Tengah atau Keraton Solo. Pementasannya dilakukan 1 kali dalam setahun, yaitu ketika upacara penobatan raja baru atau peringatan penobatan raja atau sunan. Ada juga yang menyebut tarian ini sebagai tarian langit, karena tari Bedaya Ketawang diiringi dengan musik pokok bentuk ketawang dalam bahasa Jawa yang berarti langit. Tari Bedaya Ketawang merupakan tarian sakral yang suci atau bersih karena memiliki persyaratan tertentu. Selain itu, juga menyangkut pemujaan dan persembahan kepada Sang Pencipta. Tari Bedaya Ketawang diperagakan oleh 9 orang penari wanita yang berbusana, tata rias, serta gerakan tari. Kualitas gerak halus cenderung lembut atau pelan dan diiringi seperangkat gamelan Jawa. 2. Tari Serimpi dari Jawa Tengah. Tari Serimpi merupakan tari klasik yang berasal dari Jawa Tengah. Tari klasik sendiri mempunyai arti sebuah tarian yang telah mencapai kristalisasi keindahan yang tinggal dan ada sudah sejak zaman masyarakat feodal serta lahir dan tumbuh di kalangan istana. Tari Serimpi yang sudah banyak dipentaskan ini memiliki gerak lemah gemula yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi. Kelemah lembutan ragam gerak yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari Serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari Serimpi hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu, meskipun sifatnya tidak sesakral tari Bedaya. 3. Tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Tari Pakarena merupakan tarian tradisional dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh alat musik 2 kepala drum atau gandrang dan sepasang instrumen alat semacam suling atau pui-pui. Tari Pakarena yang selama ini dimainkan oleh maestro tari Pakarena Macopang Daeng Rano almarhum di Kabupaten Goa. Terdapat jenis tari Pakarena lain yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu tari Pakarena Gantarang.
Alasan dinamakan sebagai tari Pakarena Gantarang karena tarian ini berasal dari sebuah perkampungan yang merupakan pusat kerajaan di Pulau Selayar pada masa lalu, yaitu Gantarang Lalang Bata. Tarian yang dimainkan oleh 4 orang penari perempuan ini pertama kali ditampilkan pada abad ke-17, tepatnya tahun 1903 saat Pangali Pata Raja dinobatkan sebagai raja di Gantarang Lalang Bata. 4. Tari Gantar dari Kalimantan Timur. Menurut cerita yang ada, tari gantar ditarikan pada saat upacara adat tertentu. Terdapat versi cerita lain yang mengatakan bahwa tari gantar merupakan tarian yang dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Properti yang digunakan adalah sebuah tongkat panjang kurang lebih 60 cm dan ujungnya dihiasi rumbai-rumbai. Tongkat panjang yang digunakan dalam menari berfungsi untuk melubangi tanah. Bambu yang pendek digunakan untuk menaburkan benih padi pada lubangnya. Pola gerak hentakan kaki menggambarkan cara menutup lubang pada tanah yang telah ditaburi benih padi. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh tentang contoh-contoh tarian yang ditarikan secara berkelompok, buatlah kartu informasi yang berisi tentang informasi dari tarian-tarian tersebut. Buatlah kartu informasi tentang tarian-tarian tersebut seperti contoh berikut, berikan warna yang sesuai dengan keinginanmu sendiri. Isilah kartu informasi tersebut dengan informasi penting yang telah kamu peroleh dari bacaan tadi. Ayo membaca. Ayo kita ingat kembali tentang negara-negara tetangga Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kondisi sosial budayanya? Apakah sama dengan kondisi sosial budaya di Indonesia atau berbeda? Ayo, kita baca informasi tentang keadaan sosial budaya di Singapura. Singapura. Singapura termasuk negara dengan penduduk yang padat. Sebanyak 85% rakyat Singapura tinggal di rumah susun. Penduduknya terdiri atas etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Rakyatnya menganut agama Buddha, Islam, Kristen, dan Tao. Penduduknya berbahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Rakyat Singapura sangat disiplin dalam masalah kebersihan. Singapura menjadi negara paling bersih di Asia. Singapura banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Mereka ingin berbelanja di Singapura. Bacalah kembali informasi tentang keadaan geografis negara Singapura yang telah dijelaskan pada pembelajaran subtema 1 di video sebelumnya. Bersama dengan temanmu, lakukan analisis sederhana tentang hubungan keadaan geografis negara-negara tersebut dengan keadaan sosial budayanya. Buatlah laporan hasil analisis kondisi geografis dan kondisi sosial budaya negara Singapura dalam bentuk tabel berikut ini. Agar lebih memahami dan dapat mengerjakan tugas tersebut, pahamilah apa yang dimaksud dengan kondisi geografis serta kondisi sosial budaya. Kondisi geografis dapat dilihat melalui berbagai aspek, diantaranya yaitu tentang letaknya, diantaranya lokasi geografisnya, luasnya, bentuk, dan posisi koordinat pada peta. Sedangkan kondisi kehidupan sosial budaya adalah kondisi kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan budaya yang terdapat di dalam suatu masyarakat yang saling berinteraksi sehingga dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial yang menjadi ciri masyarakat tersebut. Setelah mengetahui kondisi geografis dan kondisi sosial budaya yang menjadi tradisi di masyarakat Singapura, maka tulislah analisis hubungan antara kondisi geografis dan sosial budayanya tersebut. Apakah ada hubungan antara kondisi geografis negara Singapura dengan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakatnya? Jelaskan dalam tabel tersebut. Ayo mengamati. Setiap negara memiliki keunikan sosial budaya. Begitu juga dengan kondisi lingkungan alamnya. Meskipun memiliki lingkungan alam yang berbeda-beda, setiap negara pasti memiliki kepedulian yang sama terhadap kelestarian lingkungan hidupnya. Perhatikan infografis yang disajikan berikut ini. Infografis adalah informasi yang disajikan dalam sebuah gambar. Infografis pada kali ini berjudul Manfaat Konservasi Alam. Terdapat sebuah gambar di tengahnya dan informasi di sekelilingnya. Selain gambar, ada 7 informasi tentang manfaat konservasi alam yang disampaikan dalam infografis ini.
yaitu 1. Melindungi kekayaan dan menjaga ekosistem alam, 2. Melindungi spesies flora dan fauna, 3. Menjaga kualitas lingkungan, 4. Mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan bencana, 5. Menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masa depan, 6. Untuk menyelaraskan kehidupan manusia dan lingkungan, serta 7. Pemanfaatan lingkungan yang baik dan bijaksana. Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama. Setiap warga negara bertanggung jawab melakukan upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan hidup. Apakah kamu tahu makna tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisi dan kedudukan yang dimilikinya. Misalnya dalam sebuah keluarga, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan posisinya. Gambarlah pohon keluargamu. Identifikasilah tanggung jawab setiap anggota keluargamu. Gambar pohon keluarga ini adalah contoh. Kamu bisa membuat pohon keluarga dalam bentuk yang kamu inginkan. Jangan lupa memberikan keterangan tentang tanggung jawab masing-masing anggota keluargamu. Berikan warna yang menarik ya, supaya hasil karyamu lebih bagus lagi. Upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab setiap warga masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Upaya ini dapat dimulai dari hal yang sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Berikut disajikan infografis tentang sampah di Jakarta. Cermatilah infografis tersebut, analisislah informasi yang kamu dapatkan dari infografis tersebut. Perhatikanlah infografis berikut tentang sampah di Jakarta. Sampah di Jakarta setiap harinya kira-kira berjumlah 6.270 ton. Tahukah kalian berapa beratnya? Sama dengan berat 25 ekor paus biru, atau dapat pula menutupi 4 lapangan sepak bola. Banyak sekali bukan? Kira-kira komposisi sampah per orang dalam setiap harinya itu sama dengan sebuah truk besar. Dari sampah-sampah tersebut ada sekitar 54% sampah organik, 15% sampah kertas, 14% sampah plastik, dan 17% sampah kaca, logam, dan sebagainya. 79% sampah Jakarta dikirim dan diolah di TPST Bantar Gebang, Bekasi, dan 21% sampahnya didaur ulang atau tidak terangkut. Dampak banyaknya sampah bagi lingkungan diantaranya, cairan yang dihasilkan sampah dapat mencemari lingkungan seperti air dan tanah. Rata-rata tiap 1 ton sampah padat menghasilkan 50 kg gas metan. Gas metan mempunyai kekuatan merusak 20-30 kali lebih besar daripada CO2. Berada di atmosfer dalam jangka waktu sekitar 7-10 tahun dan dapat meningkatkan suhu sekitar 1,3 derajat Celcius setiap tahunnya. Dampaknya bagi kesehatan, hasil pembakaran sampah yang mengandung klorin dapat menghasilkan 75 jenis zat beracun lainnya. Binatang yang suka mengelilingi sampah seperti lalat dapat menjadi media penyakit, dan baunya yang menyengat dapat menimbulkan penyakit paru-paru. Dampak banyaknya sampah bagi estetika diantaranya TPST Bantar Gebang yang kondisinya sudah tidak mampu menampung sampah warga Jakarta yang selalu meningkat setiap tahun. Sampah berkontribusi dalam masalah banjir di Jakarta. Lalu, bagaimana peran masyarakat terhadap banyaknya sampah yang menumpuk di Jakarta? Diapakan sampahmu? Sebanyak 74% sampah di Jakarta dibuang dan ditumpuk. 19% dipilah dan 2% dibakar. Jadi, sebanyak 55% masyarakat tidak tahu kemana sampah akhirnya akan dibuang. Sekitar 65% masyarakat Jakarta rela bayar retribusi sampah lebih dari 50.000 per bulan asalkan dikelola dengan baik. Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata sampah? 98% masyarakat berpikir sampah itu kotor dan bau. Dan ada 2% masyarakat yang berpikir bahwa sampah itu masih bisa di-recycle.
Skala rata-rata keinginan masyarakat DKI Jakarta untuk bertanggung jawab pada sampahnya sebesar 7,6 dari skala 10. Jadi masih ada harapan menuju perubahan yang lebih baik. So, what can we do? Yang harus kita lakukan adalah berpikir untuk mengurangi sampah. Ada beberapa metode pengurangan sampah, diantaranya menghabiskan makanan sehingga tidak bersisa, menghindari barang dengan umur pakai pendek, memilih produk kemasan besar, dan mendaur ulang sampah. Metode pemilahan sampah yang dapat kita lakukan diantaranya: pisahkan sampah. Pisahkanlah sampah antara sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sampah kebun atau taman seperti dedaunan, ranting, dan lain-lain, dengan sampah yang sulit membusuk seperti plastik, kresek, kertas, kardus, kaca, dan logam. Sampah yang mudah membusuk dikomposkan, bisa secara mandiri atau kirim ke tempat pengomposan. Kemudian manfaatkan kompos di lahan, kebun, halaman rumah untuk tanaman hias dan lain-lain, atau bisa juga di tanaman dalam pot, padi, toga, buah sayur, rempah, dan lain-lain. Sedangkan sampah yang sulit membusuk dapat disumbangkan atau dijual ke tempat barang bekas, tempat daur ulang, atau tempat rongsokan atau pemulung. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia Bebas Sampah 2020. Itulah penjelasan tentang isi infografis sampah Jakarta. Semoga kalian dapat memahaminya dan dapat mengikuti apa yang dianjurkan dalam infografis tersebut. Setelah kalian memahami apa itu tanggung jawab dan bagaimana pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kita, selanjutnya tugas kalian adalah mengidentifikasi tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat dalam menjaga lingkungan kita dari sampah. Buatlah sebuah tabel seperti contoh berikut dan isilah 6 tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah. Rangkuman kegiatan belajar kita pada hari ini: memahami peristiwa rotasi bulan, kegiatan membaca memindai, memahami tari kreasi daerah yang dilakukan secara berkelompok, menuliskan kartu informasi tentang tarian kreasi daerah yang dilakukan secara berkelompok, kegiatan membaca informasi tentang negara Singapura, membuat laporan hasil analisis tentang hubungan antara kondisi geografis dan kondisi sosial budaya negara Singapura, memahami dan mengamati contoh infografis, mengidentifikasi tanggung jawab masing-masing anggota keluarga melalui pohon keluarga, memahami infografis tentang sampah Jakarta, serta mengidentifikasi tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah. Sekian materi pelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.